Selamat datang di 25 Corner, channel yang membahas hal tentang konstruksi, arsitektur, dan desain interior. Perkenalkan saya Mr. Kuku, dan di sebelah kita ada narasumber dari 25 Project yang bernama Mas Fahri. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alur kerjanya 25 Project ketika kita ingin membangun atau merenovasi rumah. Kira-kira gimana nih Mas Fahri? Ya baik, jadi sebelum kita masuk ke proses atau alur dari 25 Project, mungkin teman-teman sobat 25 juga harus tahu 25 Project ini melayani jasa apa aja kayak gitu. Untuk 25 Group ini, pertama kita jasa perencanaan, itu di 25 Arsitek, terus ada jasa kontraktor atau pengerjaan sipil, itu di 25 Project, lalu untuk jasa desain interior itu ada di 25 Interior, mungkin kayak gitu. Terus kalau mengenai ya, terus untuk mengenai proses atau alurnya, jadi ini tergantung dari customer sih. Customer ini udah punya desain perencanaan atau belum. Jadi kalau misalnya dari klien ini sudah punya desain perencanaan, itu langsung masuk ke pengerjaan kita kontraktor atau desain interior. Tapi kalau misalnya dari customer ini belum punya perencanaan, maka dari tim 25 Group itu bakal nyusun perencanaannya dulu di 25 Arsitek kayak gitu. Jadi untuk alurnya sendiri, dari customer itu masuk ke admin sales kami di WhatsApp, baik itu melalui dari media sosial 25 Arsitek, 25 Project maupun 25 Interior. Jadi setelah saya hello dengan admin kami, nanti itu kita bakal adakan visit atau meeting atau virtual meeting melalui Zoom meeting. Itu visitnya gratis? Visit itu gratis untuk daerah Semarang, cuma kalau di luar daerah Semarang itu ada biaya akomodasinya aja sih kayak gitu. Semarang ada biaya akomodasi. Gitu. Nah, terus ada lagi? Jadi gini Mas, semisal aku punya uang 1 miliar ya. Amin. Terus kamarku tuh mau aku perbaiki di 25 Project. Itu alurnya gimana Mas? Di mana tadi? Misal aku kan Misalkan Mas Kuku, Sebenarnya aku belum selesai ya. Oh iya. Alurnya masih banyak sebenarnya. Oh iya. Oke, jadi tadi Mas Kuku nanya kalau misalkan Mas Kuku punya uang 1 miliar itu, dia pas dia ingin merenov kamarnya itu gimana sih alur dari awalnya gitu? Harus apa dan ngapain sih Mas? Baik. Sebenarnya kalau 1 miliar buat kamar itu kayaknya cukup banyak sih. Untuk pengerjaan di 25 Interior 1 miliar itu mungkin dapat beberapa ruangan juga. Terus juga untuk alurnya gimana, mungkin dari Mas Kuku bisa hubungi admin WhatsApp kami. Aku bingung Mas, Mas. Di luar coba pertanyaan dulu itu aja. Jadi gini Mas, aku tuh kan udah punya gambar desain. Ya. Gambar desain mau renov. Kandang ayam. Bukan. Bisa Mas. Mau renov ruang keluarga. Aku udah punya gambarnya. Itu aku semisal mau ngerjain di 25 Project tuh bisa apa enggak? Bisa Mas. Jadi kalau misalnya Mas Kuku ini udah punya perencanaannya dari arsitek lain dan pengen pengerjaan kontraktor atau desain interior ke kita, itu bisa. Jadi nanti kita bakal menyesuaikan pengerjaan ini dengan perencanaan yang udah Mas Kuku buat kayak gitu. Bisa. Untuk biayanya bagaimana Mas? Untuk biayanya sendiri nanti setelah ada gambar atau perencanaan dari arsiteknya Mas Kuku sebelumnya, nanti dari tim kami bakal menghitung ulang nilai RAB-nya. Dari nilai RAB-nya keluar, jadi setelah nilai RAB keluar, nanti untuk pembayarannya juga kita nggak full payment di awal kayak gitu. Jadi kita ada 4 kali termin 1, termin 2, termin 3, termin 4. Karena kan kebanyakan kan biro-biro kontraktor kayak gitu kan langsung full payment di awal, dan itu bakal justru bahaya bagi customer kayak gitu. Oh, jadi untuk pembayarannya sebanyak 4 kali Mas ya. Jadi Betul. nggak langsung di full di awal ya. Betul. Jadi itu menyesuaikan dengan budgetnya si customer dan Bisa. si RAB-nya. Kalau misalkan pembayarannya terima apa aja Mas? Pay letter itu apa sih Mas? Aku nggak tahu pay letter. Nyicil gitu kan? Nyicil. Pay letter tuh kayak apa ya? Udah jadi banyak bilang Kredivo, Nah, kredit, Shopee Pay. udah nerima barang Nggak bisa ya kayak gitu? nggak bisa. nggak bisa lah. Bisa aja sih. Nggak tahu, nggak bisa. Di konsumen mau kalau pay letter nggak bisa Mas. Itu jokes Mas. Ya itu jokes Mas. Jokes. Lanjut ya.
Wah, Akbar. Kalau di luar project di pembayaran pay letter. Misalkan ada customer dia pengen renovasi kamar tapi bayar mau pay letter. Shopee aplikasi Oren pay letter itu bisa nggak? Nggak bisa sih mas. Jadi harus Nggak bisa. Jadi Transfer memang atau cash. transfer atau cash sih, sesuai termin yang dibayarkan kayak gitu. banyak 4 kali itu nggak Betul. bisa bayar ntar dulu atau friend letter nggak bisa. Betul. Masih gua nggak fresh nih. Jar. Ya, Kalau tahu aja nggak sih kan dia reject. nggak apa-apa ketawa. Santai aja ini kayak terus. Capek banget dengan Garansi pemeliharaan lo ya. Nggak dibales. Iya. Dicuekin. Capek banget. Gimana bang? Varinya gini, mas. Friend kenapa? Kan saya bilang friend letter, harus aku bilang friend letter apaan mas? Gitu. Bohong. Ada. Bentar. Gini mas, kalau semisal aku ngambil di 25 project tuh, kalau semisal proyeknya molor itu apa kompensasinya buat customer mas? Kalau misalnya pengerjaan ini molor dari surat kontrak di awal gitu ya. Iya, Misalkan benar. di kontrak 3 bulan, atau pengerjaannya sampai 5 bulan gitu. Iya. Gimana tuh, Mas? Jadi kalau misalnya dari 25 grup sendiri sih jarang banget sih kalau misalnya ada sampai molor kayak gitu. Soalnya juga kan dari awal kita sudah sepakati kontrak kerjanya dan juga Estimasi pengerjaannya. betul. Ya. Dan juga kita dari perencanaan juga udah buat jadwal pelaksana juga, dan insya Allah dengan adanya itu sih untuk yang molor ini sebenarnya nggak bakal terjadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya kedepannya itu bakal molor, itu kita bakal jadi ada garansi keterlambatan sih 0,25% dari nilai kontrak kayak gitu per Itu kurang minggunya. biaya tuh gimana? Itu per minggunya 0,25%. 25 project memberikan customer atau gimana? Iya, kita ngasih ke customer 0,25% dari Total nilai di kontrak itu per minggu. 0,25% per minggu. Berarti gini mas, berarti semakin molor semakin berkurang gitu ya? Maksudnya biayanya gitu? Untuk molor nggak molor dong. Semakin Oke. Betul nggak sih 0,25? Nah, untuk misalkan tadi proses pengerjaannya terlambat gitu, kalau tapi itu dari kesalahan dari sisi customer itu gimana mas? Misalkan dari 25 proyeknya udah ingin melakukan proses pengerjaan nih, tapi nggak tahu si customer aja ada keperluan keluar kota misalnya atau ada urusan lain yang mengharuskan nggak ada yang ngejaga di rumah, jadi nggak ada si customernya atau nggak ada yang ngejagain gitu loh mas. Nah, itu kalau misalnya kesalahan customer itu gimana mas? Kalau misalnya dari kesalahan customer sendiri sih kita pasti bakal konfirmasi juga sih sebelumnya. Jadi kita konfirmasi, kita bakal bisa dibilang perbarui kontraknya juga kalau misalnya ada hal-hal yang membuat pengerjaan ini bertambah kayak gitu waktunya. Kalau misalkan tadi yang mas bilang kalau misalkan pengerjaan terlambat terus nanti per minggu si customer dapat 0,5%. Betul. Kalau si customer sengaja di pergi-pergian kan bisa aja mas. Jadi itu maksudnya kan pasti ada TIC lainnya. Kalau misalnya biaya 0,25% per minggu itu memang murni gara-gara kesalahan dari kontraktor. Tapi Bukan kalau dari misalnya customer. dari customer kita nggak bakal ngasihkan garansi kayak gitu. Ya pak, Siapa sih? paham nggak sih yang ini? Mas, Enggak. paham nggak mas maksud saya maksud itu? Pertanyaan itu. Ini kan TIC-nya kan kalau misalkan pekerjaan terlambat ya kan. Nah kalau misalkan si customer yang sengaja nelatin, akhirnya kan nggak sesuai dengan. oh nggak sesuai dengan SLA ya? Konsumen yang menyalahi perjanjian kerja. Iya, misalnya. jadi misalkan di minggu pertama nih pengerjaan, minggu kedua sampai minggu ketiga nggak ada pengerjaan karena si customer-nya keluar kota misalkan nih. Nah itu Ya, nggak konfirmasi feedback. apalagi bahasanya. nggak konfirmasi juga. Nah itu kan jadi membuat si 25 project atau proses pengerjaan terlambat kan. Nah itu kan berarti kan salah customer Iya. kan mas. Nah itu tetap dapat 0,2% atau enggak gitu? Enggak, kan? Ya, Enggak tadi. Karena aku bilang nggak dapat ya. nggak dapat ya? Nggak dapat. Nggak dapat. Jadi aku udah jawabnya sih nggak dapat. Enggak sih, muter-muter juga. Enggak, kayaknya aku udah jawab deh. belum ya. Belum Nggak mas. dapat. Ya udah, jangan berantem. Coba cek ulang. Ayo, udah jangan berantem. Udah itu terlalu sulit. Tanyanya terlalu ini. Kayaknya reply dah. Kalau misalnya biaya 0,25% per minggu itu memang murni gara-gara kesalahan dari kontraktor. Tapi kalau Bukan dari misalnya customer. dari customer kita nggak bakal ngasihkan garansi kayak gitu. Aku ngerjain di 25 project kan udah jadi. Itu tuh ada kayak pemeliharaan gitu apa enggak mas?
Kayak semisal kalau udah jadi Garansi kayak garansi gitu Mas. Dan itu berapa lama ya Mas? Iya, setahun atau berapa bulan mungkin Mas? Sebenarnya kalau untuk garansi setelah pengerjaan udah selesai itu kita ada. Untuk garansinya ini tergantung dari nilai pekerjaannya. Kalau dari pekerjaannya mungkin hanya sedikit, biasanya kita 1 bulan. Tapi kalau misalnya kayak pengerjaan bangun dari rumah dan renov total kayak gitu, biasanya untuk garansi pemeliharaannya kita ada 3 bulan. Faktor apa aja yang bisa si customer ngeklaim si garansinya itu Mas? Contohnya. Ini kenapa susah banget nggak sih pertanyaan kayak Iya, ujian ya? Dosen penguji. Ceritanya apa itu? Gak apa-apa, jawab dong. Maksudnya pertanyaanmu? Faktor apa aja yang si customer bisa ngeklaim garansinya itu? Misalkan dia Oh. Excel copot atau apa kan gitu kan. Gimana sih si customer bisa ngeklaim untuk garansinya itu? Misalkan setelah serah terima proyek tersebut, terus customer atau ada kerusakan yang dia pengen ngeklaim si garansinya itu, syaratnya apa aja atau faktor apa aja yang bisa ngeklaim itu? Kalau misalnya faktornya sih, misalnya memang dari pengerjaan kita sih, misalnya kayak engselnya lepas, kalau misalnya di bagian kitchen set, terus juga kalau misalnya pengerjaan sipil, entah itu kebocoran atau kayak gimana. Tapi kalau misalnya memang kerusakannya ini dikarenakan oleh klien sendiri, human error, ataupun karena alam, itu nggak masuk di garansi kami. Kalau kayaknya bohong atau dia rusakin kan bilang dulu. Ya itu ada Tuhan sih biasanya yang ngasih azab. Ya kan, balas banget anjir. Mas gue bingung. Ya, maksudnya Aduh, apa ini? Enggak, bawa tembak terus. Nanti kan Oh, dia. Gimana itu? Ya, ulang-ulang. Gak, lanjut aja. Jadi gimana tuh? Ya gak kemana. Terakhir apa mana? Lupa lagi. Tadi sampai kalau misalnya customernya sengaja. Ya, sebenarnya sengaja nih Mas. Misalkan Excel itu lemarinya dirusakin sendiri gitu, tapi bilang klien dari 25. Nah itu gimana tuh? Oh, misalnya handle-nya ditarik Gimana sendiri cara kita gitu. maintenance si customer? Sebenarnya kalau kayak gitu gimana Mas kalau kayak gitu Mas? biasanya bener. Hanya Tuhan yang tahu ya Mas. Karena kita nggak tahu ya, betul. Tanya Ya. tentang apa desain yang sesuai dengan personality. Betul. Nah itu tuh kayak aku suka sama yang berbau-bau Jepang kayak gitu kan. Nah itu udah ada jawabannya Mas. Bisa, jawabannya bisa udah. Oke. Yo. Kasih tanda. Nah gini Mas, aku kan gini Mas, 25 Project itu bisa bikin desain yang sesuai dengan personality saya apa enggak Mas? Gini, misal saya tuh suka sama hal-hal yang berbau Jepang, di Jepangan anime kayak gitu-gitu, kayak yang kayu-kayu Jepang gitu. Pakainya desain seperti apa ya Mas? Ya, jadi kalau misalnya dari klien ini pengen menyesuaikan dengan kebutuhannya atau personality-nya itu bisa. Jadi kalau misalnya kayak Masnya mungkin suka nonton anime Jepang, wibu, jadi bisa Mas. Jadi kalau misalnya Mas suka memang yang konsep-konsep Japandi, itu bisa kita arahkan ke konsep Japandinya. Misalnya juga Mas rumah ini suka konsep yang banyak pohon-pohonnya gitu, mungkin bisa kita masukkan ke konsep tropis. Jadi bisa kita sesuaikan lagi sih. Nanti juga dari klien ini bisa bakal berhubungan langsung dengan arsitek. Jadi segala kebutuhan klien itu nanti bakal ditampung sama arsitek langsung. Nah kalau misalkan saya mau renov kamar Mas, itu kan masuknya desain interior nih Mas. Betul. Nah itu yang didapatkan apa aja Mas? Misalnya dapat kasur sekalian nggak? Atau hanya depannya aja atau gimana? Ya, Kan jadi kalau misalkan by layout atau by ini kan gambar ada kasurnya kan. Ya. Dapat. Jadi kalau misalnya ini tergantung dari nilai dan isi RAB-nya sih. Kalau misalnya memang di RAB-nya Mas yang nggak pengen repot, misalnya beli kasur harus ke toko A, toko B, jadi dari 25 Project juga bisa langsung include-kan semuanya. Jadi Masnya langsung terima beres itu bisa di 25 Project. Jadi semua based on tergantung dana customer yang Betul. Jadi selama ada cuan semua beres. Bisa, betul banget Mas. Custom. Nah, gini Mas. Kalau 25 Project kan juga ngejain interior ya Mas. Iya. Nah itu interior tuh kayak rate-nya itu base per ruangan atau per meter persegi atau gimana Mas? Kalau buat para customer yang pengen desain interior tuh rate-nya gimana? Custom aja, Jadi kita bisa menyesuaikan budget Budget dari klien customer juga. sendiri Misalnya ya? kliennya cuma punya 100 juta, nanti kita bisa buatkan 100 juta itu dapat apa aja kayak gitu kan. Berarti 3 juta pun bisa Mas. Emang ini sudah mulai? Udah. Ulang nggak ulang pertanyaannya nggak? Bisa. langsung jawab aja. Oh ya udah. Jadi ya
Jadi mungkin lebih ke customer sih Mas. Misal Mas Kuku ini punya budget 100 juta buat kamarnya. Jadi nanti dari tim 25 Project ini bisa menyesuaikan dengan budget Mas Kuku 100 juta ini bisa dapat apa aja sih kayak gitu. Tergantung dari luas ruangannya juga. Berarti ya Kita pun bisa nggak? 3 juta Atau boleh lewat bisa Mas, bisa. Ngekos aja Mas kalau 3 juta Mas. Tapi kalau orang kos-kosan bisa nggak? Misalkan saya nggak kos nih Iya. di daerah mana, terus saya kamar kamarnya jelek nih, bisa Oke. ditolong direnov nggak? Sebenarnya buat apa ya Mas? Soalnya kan punya orang ya Mas. Anda nanti yang rugi nanti. Kan nyari kenyamanan gitu mas. Sih nyari kenyamanan ya. Bisa Mas, bisa. Bisa jadi sesuai dengan kesempatan customer yang Bisa. Yang penting Yang penting ada cuannya. Oh, gini Mas. Itu tuh aslinya minimal pembayarannya berapa ya Mas? Kayak semisal kita pengen renov DP. ya, DP kok DP bukan. Minimal DP. Iya bener. Enggak gini Mas, semisal kita pengen Ya nggak apa-apa itu tadi. desain nah, pekerjaan interior itu tuh ada minimal biayanya. biayanya itu berapa? Misalkan kayak satu ruangan kayak kamar gitu, misalkan berapa? Mengenai minimal order tadi untuk daerah Semarang sih kita nggak ada minimal order. Jadi mau satu ruangan aja itu kita bisa. Tapi kalau misalnya di luar kota Semarang itu nanti kita bakal menyesuaikan lagi sih dengan luas ruangannya dan juga dari desainnya nantinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Semarang nggak ada minimum masih mau Betul, pengerjaan bisa. kitchen set doang bisa, Bisa. toilet doang bisa, Itu tapi selama area Semarang aja. betul. Soalnya kan kalau misalnya di luar Semarang kan dari tim juga mikirin akomodasinya juga buat ke sana kayak Iya gitu. sih, Jadi bisa. ada minimalnya. Ada akomodasi dan lain-lain. Betul. Kalau misalkan ini kata Mas ada yang hype sekarang kayak Skandinavia, terus juga American Pants. oke. Nah, kalau misalnya kayak Mas Kuku gini, yang aneh gini makanya tutupnya apa nih Mas desainnya nih Mas? Kalau dari Mas Kuku ini sih Bohem sih, bohem nggak sih Mas? Oh ya, oke. Ini tapi kalau dilihat dari setelannya sih cocoknya bohemian sih. Kalau dari Bohemian Mas Kuku Rhapsody. betul. Tapi kalau Kalau si teman saya Duma ini apa Mas yang cocok Mas? absurd sih Mas, nggak ada konsep Mas. Kalau dari abstrak Mas. Lebih ke apa yang cuman yang kayak warna abu-abu temporer. Industrial. Industrial. Industrial ya, industrial. Mas, kalau misalkan kita di dua proyek itu kan pasti nanti ada si kulinya Mas ya, yang mengenakan pengerjaannya. Nah itu untuk biaya kuliah dosen sudah include atau belum Mas? Atau kita masih bayar lagi atau gimana? Oh ya, jadi kalau untuk biaya kuli sendiri atau tukang itu sudah include di nilai RAB sih. Jadi memang klien ini tinggal terima beres dan tinggal langsung tempati rumahnya aja kalau misalnya udah Jadi selesai kayak kalau gitu. misalnya ada pengerjaan di rumah kita dan ada kuliahnya kita nggak perlu ngerjain. Nggak perlu. Paling extra jobs mungkin Mas ya. Tuh gorengan Mas kadang boleh. Kopi, Samsu ya. Boleh. Kenapa kita harus pakai kontraktor sedangkan pakai tukang aja itu bisa? Kita tinggal merintah tukang, tinggal kita mandorin sendiri atau kita sewa mandor. Nah, kenapa harus pakai kontraktor? Ya kelebihnya apa sih dari rumah sendiri? Mungkin bisa dibilang kenapa lebih baik pakai kontraktor, pasti lebih baik pakai kontraktor Mas. Soalnya kalau dengan adanya kontraktor ini kan perencanaan di awal ini udah matang dan jelas, sedangkan tukang ini kan hanya modal pengalaman dan ilmu kira-kira kayak gitu, dengan hitungannya juga kira-kira. Sedangkan menggunakan kontraktor ini kan ada teman-teman memang arsitek yang berpengalaman di bidangnya masing-masing kayak gitu. Soalnya untuk bangun rumah impian ini kan banyak faktor sebenarnya di dalamnya kan, entah itu pencahayaan, terus juga sirkulasi udara, penempatan tata ruangnya, dan banyak hal sih Mas sebenarnya. Berarti malah dibanding pakai sendiri itu dibanding kita ngerjain sendiri itu pakai kontraktor itu aslinya malah lebih efisien ya Mas. Maksudnya kita nggak ada biaya-biaya di belakang kayak gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalnya menggunakan kontraktor kan memang terima beres dan terima jadi gitu. Nah, semisal memang kontraktor itu lebih worth it ya buat kita ketika ingin merenovasi atau bangun rumah. Nah, ini tips and trick memilih kontraktor yang tepat itu gimana Mas? Ya, jadi kalau misalnya untuk milih kontraktor kita memang harus benar-benar selektif sih sebenarnya. Mungkin ada banyak faktor-faktor sih buat kita milih kontraktor. Tapi salah satunya mungkin yang pertama kita harus lihat legalitas dari kontraktor itu sudah berbadan hukum atau belum. Karena banyak yang bodong Mas. Entah itu udah PT ataupun City dan lain-lain kayak gitu. Terus yang kedua kita lihat dulu ini ada kontrak kerjanya apa enggak, kontrak kerja yang jelas, entah itu waktu pelaksanaan, terus juga sistem pembayarannya gimana, terus ada garansi apa enggaknya kayak gitu. Terus yang kedua pastikan
memilih kontraktor yang kontraktor baik Mas, dan ya. bagus sih gitu. Jadi memang kalau misalnya kita milih kontraktor ini harus benar-benar selektif sih. Mungkin ada beberapa banyak faktor, cuma salah satu faktornya mungkin yang pertama kita harus lihat dulu legalitas dari kontraktor itu, apa sudah berbadan hukum atau belum, baik itu PT, CP, dan lain-lain. Terus yang kedua, pastikan kontrak kerjanya itu jelas, baik dari waktu pelaksanaannya, terus juga sistem pembayarannya gimana, terus juga ada garansinya apa enggak. Terus yang ketiga, mungkin harus perhatikan track record-nya sih, entah itu ngelihat portofolionya atau testimoni dari customer-nya. Mungkin kayak gitu sih. Nah, kalau di William Project sendiri itu legalitasnya gimana? Sudah CV kah atau terpercaya kah atau gimana? Jadi kita udah berdiri 5 tahun. Ya, kalau dari 25 Project ini kita udah berdiri kurang lebih 5 tahun dari tahun 2019, zaman COVID ya, zaman dulu kan. Zaman COVID, terus juga untuk badan hukumnya kita udah CV sih, udah berbadan hukum. Terpercaya secara Betul. badan hukum dan legalitas ya. Jadi nggak Betul. mungkin pengerjaannya tiba-tiba bodong atau Betul. customer dibawa kabur, karena kan banyak kontraktor yang bodong, jadi Iya. customer udah uang masuk tapi nggak dikerjain malah kabur. Betul. Betul, Mas. Bahaya. Untuk kelebihan dari 25 Project sendiri itu apa? Ya, jadi kalau mengenai kelebihan dari 25 Project itu sendiri sih, mungkin yang pertama yang benar-benar kita angkat itu dari slogan kami, Best Design for Best Moment. Jadi hal yang kita ciptakan itu bukan hanya sekedar desain yang baik secara visual, tapi bagaimana caranya bisa menciptakan momen-momen yang baik, momen-momen yang indah di dalam Desain rumah tersebut, hunian ya. tersebut, kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin dari segi tim kita tim yang cukup berpengalaman, sudah cukup 5 tahun dan bergerak di bidangnya masing-masing. Ada drafternya sendiri, estimator. Yang kedua mungkin dari segi tim kita cukup berpengalaman di bidangnya masing-masing. Terus yang ketiga dari segi, karena memang kita ini pekerja jasa, tentu dari segi service pelayanan kita juga cukup baik kayak gitu. Terus yang ketiga, Terima kasih Mas Fahri buat konsultasi hari ini. Sampai jumpa di 25 Corner. Sampai jumpa di 25 Corner selanjutnya. Kaku banget. Kayak jadi tumbal dulu yang pertama.